Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pembuatan soal ujian atau UAS di Litera. Kita dapat menggunakan web browser untuk mengakses Litera di litera.uninus.ac.id. Lalu ini adalah tampilan Litera. Kita klik Litera. Di sini kita masukkan user dan password. Lalu klik login. Ini adalah tampilan awal Litera atau dashboard Litera. Kita bisa melihat perkuliahan di sebelah kanan. Di situ akan muncul mata kuliah yang kita ajarkan di semester ini. Jika belum, bisa klik ditampilkan perkuliahan selanjutnya di tombol hijau. Selanjutnya kita klik, kita pilih di sini adalah yang pertama adalah pembuatan agenda. Jika kita belum pernah membuat agenda, maka keterangannya adalah agenda perkuliahan belum dibuat. Lalu, kita tambah atau ubah agenda. Di sini tersedia untuk pembuatan tambah satu pertemuan atau buat pertemuan. Di sini buat pertemuan itu maksudnya adalah membuat satu semester pertemuan di dalam satu semester. Di sini akan tampil keterangan mengenai perkuliahan atau mata kuliah yang akan disajikan. Di sini ada deskripsi pembelajaran, capaian kompetensi. Di sini diwajibkan untuk yang bertanda bintang, wajib diisi. Kita bisa mengisi ini dengan menggunakan RPS yang pernah kita buat. Di sini ada misalkan saya isi untuk pendahuluan di materi pokok pembahasan. Nah, untuk deskripsi pembelajaran disesuaikan dengan yang ada di RPS. Di sini juga saya mengisi tentang capaian kompetensi sesuai dengan yang ada di RPS juga. Lalu selanjutnya kita juga bisa melampirkan RPS, SAP, dan kehadiran atau absensi manual. Kita bisa kita sudah menyediakan, kita upload, batasnya adalah 3 MB. Lalu kita juga bisa mengupload SAP, maksimal juga 3 MB. Setelah SAP dan RPS kita upload, kita juga bisa mengupload kehadiran, namun karena kehadiran sudah tersedia di Litera, jadi kita tidak perlu. Nah, di sini ada tanggal perkuliahan, ini sudah di-set sesuai dengan kalender akademik pemulaian yang sudah di-input ke Litera. Di sini juga ada jenis perkuliahan karena kita mingguan atau bisa di-set di harian. Jumlah pertemuan pasti sudah di-set menjadi 16. Di sini juga ada pengaturan UTS dan UAS. Di sini nanti akan muncul di pertemuan 8 dan 16, yaitu untuk 8 adalah UTS otomatis, dan otomatis di pertemuan di 16 adalah UAS. Nah, setelah itu kita klik simpan, maka akan muncul 16 pertemuan yang sudah kita buat. Sampai dengan 16 pertemuan yang sudah kita buat. Kita pun di sini bisa merubah dari misalkan pembahasannya untuk pertemuan pertama itu misalkan adalah pendahuluan dan perkenalan karena awal perkuliahan. Kita juga bisa mengisi yang lainnya, mengedit, menyesuaikan dengan apa yang terjadi, yang sudah terjadi atau akan yang direncanakan di pertemuan-pertemuan di saat perkuliahan. Jenisnya pun bisa kita lihat, bisa tugas atau tatap muka ataupun lainnya. Di situ adalah tanggal atau waktu perkuliahan, tanggal berapa, setiap minggunya ini sudah di-set per minggu. Jika sudah kita sesuaikan, maka kita klik selesai.
Lalu selanjutnya di sini akan muncul dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Nah, tadi kita sudah set UAS di pertemuan 16 dan pastinya nanti akan secara otomatis juga di pertemuan 8 itu ada UTS. Karena kita set tadi di checklist di pengaturan agendanya. Lalu karena kita akan fokus di UAS, di sini kita akan mengerjakan bagaimana cara pembuatan soal di pertemuan ke-16 ini. Kita klik ujian. Hal yang pertama kita akan lakukan adalah di sini akan tersedia ambil bahan ujian jika kita pernah mempunyai atau pernah membuat bahan ujian. Jika belum, kita juga wajib membuat terlebih dahulu bahan ujian. Dan pertama kita buat dulu format pembobotan nilai. Di sini yang sudah defaultnya itu ada seperti ini, tugas 20% dan lain-lain. Kita juga bisa menyesuaikan, misalkan ini hanya contoh, mungkin nanti disesuaikan dengan aturan di prodi atau di fakultas masing-masing. Misalkan di sini absensi 40%, tugasnya adalah 20%, atau absensinya kita perkecil misalkan menjadi 30%, tugas 20%. Lalu tadi karena kita membuat juga bisa di sini misalkan tugasnya lebih dari 1 atau ada kuis dan lain-lain, itu bisa kita isikan juga. Lalu kita bobot yang UTS kita juga isi. Di sini misalkan 25 atau saya buat 20, lalu untuk UASnya kita buat 30%, totalnya harus menjadi 100% keseluruhan bobot. Lalu kita klik simpan. Setelah itu pasti muncul di format penilaian itu, kita ada langsung muncul format dan terpilih langsung secara otomatis format yang tadi kita sudah buat. Lalu kita pilih format. Nah, lanjut kita langsung pembuatan buat ujian. Karena kita belum pernah membuat, maka kita buat ujian dari awal. Di sini ada kode ujian, di sini bisa disesuaikan sesuai dengan prodi atau pengkodeannya bisa prodi atau misalkan dosen masing-masing. Untuk nama ujian di sini bisa disesuaikan, misalkan karena ini mata kuliah statistika dasar, kita sesuaikan, atau misalkan UAS statistika dasar. Untuk jenis pilihannya bisa di sini bisa pilihan ganda atau esai, kita nanti praktekkan salah satu atau keduanya. Untuk statusnya kita samakan saja, di situ ada bobot mata kuliahnya disesuaikan. Itu tetap disesuaikan saja. Di sini adalah tata tertib untuk mengikuti UAS, bisa disesuaikan dengan aturan yang ada di masing-masing dosen. Lalu klik simpan, maka di sini akan muncul aturan juga untuk pada saat pelaksanaan UAS. Seperti apabila peserta belum selesai ujian dan tiba-tiba koneksi putus, itu bisa diatur juga, bisa mengikuti langsung ke ujian. Di situ tampilkan soal, karena kita belum membuat soal, itu kan tidak akan muncul. Itu bisa nanti menyesuaikan sesuai dengan soal yang sudah kita buat. Di situ juga boleh ikut 1 kali, hanya boleh ikut 1 kali. Untuk nomor soalnya dibuat random, itu adalah lama atau waktu ujian. Yang harus pasti adalah di sini adalah tanggal mulai ujian, tanggal berapa. Kita misalkan set tanggal 10, lalu waktunya dimulai tanggal berapa. Lalu bisa diakses UAS ini sampai tanggal berapa dan waktunya sampai jam berapa. Setelah itu di sini kita atur bobotnya sesuai bobot tadi. Jadi ujian ini tuh masuk ke mana? Misalkan UAS, UTS atau tugas. Tadi kita sudah set UAS, berarti kita pilih UAS. Setelah itu kita pilih tanda plus di kanan untuk memasukkan soal.
Di sini kita bisa ambil soal atau buat baru. Di sini juga kita bisa melihat mahasiswa yang bisa ikut ujian, atau kita bisa pilih mahasiswa mana saja yang bisa ikut. Karena kita belum pernah membuat soal, di sini pasti tidak ada. Kita juga bisa buat, atau bisa juga kita upload dengan Excel, template Excel yang sudah disediakan. Kita download dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita buka. Kita tidak boleh merubah formatnya, cuman mengisi dari form yang sudah disediakan. Kita isi, misalkan ini adalah soalnya. Kita contohkan saja. Setelah itu kita isi komponen lain, kita sesuaikan. Setelah itu kita save. Kita save, misalkan sudah kita save, tidak merubah apapun. Setelah itu kita upload. Nah, kita upload, kita pilih dengan tadi yang sudah, dimana kita meletakkan format yang tadi sudah, template yang tadi yang sudah kita save. Jika tidak dengan pilihan ini, kita juga bisa menggunakan buat soal baru. Ini adalah penambahan soal satu persatu. Kita kalau misalkan matematika ada equation, kita juga bisa pilih gambar. Jadi berupa foto si itunya soalnya. Namun batasnya adalah 100 KB per soalnya atau per gambarnya. Jadi ketika kita pilih lebih, itu otomatis tidak akan bisa. Maka kita coba untuk pilih yang sesuai dengan ukurannya atau di bawah dari 100 KB, itu pasti bisa masuk. Nah, ini misalkan ada soal-soal matematika yang tidak ada equation untuk bisa di sini, itu bisa dimasukkan dengan berupa gambar. Misalkan kita mau ketik manual pun bisa. Misalkan kita sudah sediakan soal UAS-nya, tinggal kita copy paste saja. Misalkan kalau misalkan equation di sini sepertinya masih belum bisa dipastikan, makanya mangga bisa menggunakan gambar tadi. Kalau misalkan soal untuk kalimat, itu bisa kita masukkan. Setelah itu kita hitung bobotnya, karena ini esai untuk tiap nomornya. Misalkan di sini ada bobotnya 40, skor salah adalah berapa misalkan. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini RDM itu maksudnya random, karena kita menceklis bahwa nomor di set random. Kalau misalkan kita tidak, kita klik lagi, di sini akan dimulai dari 0. Atau misalkan kita set nomor 1, kita set manual. Seperti itu. Kita juga bisa selanjutnya kita bisa membuat soal selanjutnya. Kita klik lagi soal baru. Misalkan kita menggunakan gambar. Hampir sama seperti tadi, kita pilih gambarnya. Kita open. Seperti ini. Kita juga bisa jangan lupa juga mengatur skornya untuk berapa. Jika benar, untuk esai wajib sekali. Lalu klik simpan. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita juga bisa set ini bahwa ini adalah nomor 2. Nah, di situ kita klik tampilkan soal 2. Jadi jangan sampai itu lupa, karena itu akan ketika ditampilkannya 1, berarti yang muncul nanti ketika kita juga bisa preview hanya 1 soal yang muncul ketika pilihan ditampilkannya, tidak kita klik semua soal yang ditampilkan atau ya semua soal yang sudah kita buat. Di sini akan kita preview sebagai mahasiswa. Nah, di sini akan ada preview dari tampilan soal. Untuk matematika jangan khawatir, di sini tidak muncul lembar upload. Tapi sebenarnya kalau misalkan di mahasiswa itu akan bisa juga lembar upload. Misalkan dia mengupload hitungan yang sudah dikerjakan mahasiswa. Seperti itu, hitungannya bisa dipoto lalu diupload juga ke aplikasi itu, karena tersedia di mahasiswa. Nanti kita perlihatkan untuk contohnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pembuatan ujian dengan pilihan ganda. Di sini sama seperti tadi, kita buat kode ujiannya.
Kita coba ini, lalu di sini nama ujiannya tadi seperti tadi ujian, misalnya kita coba ujian UAS PG, atau kita samakan saja untuk penamaannya karena pasti ada satu UAS di setiap mata kuliah. Statistika dasar, terus jenisnya kita pilih pilihan ganda, semua levelnya kita buat sama, terus sertifikatnya kita tetapkan saja sama. Ujiannya nanti tata tertib disesuaikan, lalu disimpan. Nanti dia akan muncul di paling atas. Nah, di sini kita pilih yang pilihan ganda yang barusan kita buat. Dan kita perhatikan, yang harus diperhatikan adalah dimulainya kapan UAS ini. Kita bisa sesuaikan dengan jadwal atau dibatasi dengan interval waktu tertentu. Lalu dipilih juga sama seperti yang tadi, kita pilih yang ini adalah UAS. Setelah itu baru kita atur yang lain. Kita buat misalkan ujiannya itu berbentuk pilihan ganda. Nah, di sini kita buat misalkan di sini sudah masukin soalnya, kita klik ke jawaban, kita pilih misalnya jawaban di poin A itu apa pilihannya, di poin B itu apa, di poin C itu berapa, misalkan di sini 15 kali, di poin D itu kita atur sesuai dengan yang pilihan ada 20 kali, dan di poin E 24 kali. Lalu kita jangan lupa juga kita pilih mana yang jawaban yang benar. Misalkan di sini jawaban yang benar adalah C. Lalu simpan. Nah, di sini kita tambah juga seperti tadi, tambah soal keduanya misalkan. Di sini klik. Di sini juga bisa seperti yang tadi, bisa di-upload juga seperti gambar, atau kita ketik manual atau di copy paste. Misalnya 20 kali 20 untuk A, 30 untuk B, C-nya 40, D-nya 50, E-nya 60. Ini jawaban, pilih jawabannya. Kita misalkan pilihan C lagi, atau misalkan pilih bisa yang lain. Nah, di sini akan tampil, jangan lupa juga tampilkan semua soal. Kita klik. Nah, di situ akan biar semuanya soal bisa ditampilkan. Untuk PG ini kita set random, jadi nanti akan urutannya tidak akan sama. Nah, di sini ada tampilannya. Untuk nanti di mahasiswa ini berupa pilihan, jadi bisa diklik. Ini ada tampilan preview dari mahasiswa. Sebelum kita berikan ke mahasiswa, kita melihat terlebih dahulu tampilan soalnya seperti apa, baru kita publikkan kepada mahasiswa. Nah, itu adalah pembuatan ujian. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengajarkan ujian, kita juga bisa mereview hasil ujiannya, yaitu di sini ada hasil ujian. Nah, di sini contohnya misalkan yang esai, karena esai itu tidak muncul langsung nilai ujiannya. Kita periksa satu-satu. Di sini ada hitung, di sini untuk nilai, di situ tanda plus ini untuk soal yang sudah dikerjakan mahasiswa. Di sini skor soalnya adalah 40. Di situ ada skor yang diperoleh, nanti kita bisa isi. Nah, di situ juga ada hasil upload mahasiswa. Ketika mahasiswa nanti upload untuk hitungannya. Nah, misalnya di sini kita kasih skor untuk jawabannya adalah 60 atau 50 misalkan. Kita ke yang nomor 1, tadi kita kasih nilainya yang untuk yang ini sempurna misalkan di 40. Maka ketika kita klik hitung ujian, yaitu langsung otomatis itu adalah bobot dari bobot yang sudah kita sediakan tadi, yang kita sudah atur.
Ataupun misalkan kita bisa juga memberikan nilai langsung di ujian, misalkan tanpa hitung ujian, tanpa satu-satu, kita langsung misalkan kita kasih nilai 100. Tapi yang kita khawatirkan apakah kita isi 100 ini apakah berubah atau tidak. Nah, misalkan ketika kita klik hitung ulang itu akan kembali. Namun ketika kita ketik aja 100, kita coba untuk close, kita tutup terlebih dahulu, kita buka kembali hasil ujiannya, apakah tetap. Nah, itu kan masih tetap tuh di poin 100. Jadi setelah itu ini adalah tetap di 100. Dan untuk pengisian esai itu bisa dinilai langsung. Untuk selanjutnya, bagaimana mahasiswa dapat mendapatkan nilai akhir, yaitu misalkan A, B, C, dan D dari suatu mata kuliah tertentu. Nah, kita kembali lagi untuk cara memberikan nilai tersebut. Nilai tersebut didapat dari format nilai yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang absensi 30%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, untuk yang semester sekarang, karena mungkin kebanyakan dari Bapak dan Ibu dosen itu untuk absensi masih dilakukan manual, belum dilakukan di sistem Litra ini, baik tugas dan UTS pun belum dilakukan di sini, maka Bapak dan Ibu juga tidak untuk semester sekarang bisa langsung menginput nilai yang sudah dimiliki Bapak dan Ibu. Misalkan absensinya dapat berapa sih? Dapat berapa persen? Di sini untuk skalanya dari 1 sampai dengan 100. Jadi bisa diisi di sini 80. Namun ini nanti akan otomatis menjadi nilai yang berubah untuk nilai akhirnya adalah ini. Nah, untuk yang nilai UAS bagaimana? Ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan nilai di ujian UAS tadi, maka nilai UAS itu akan secara otomatis masuk ke sini. Nah, yang jadi mungkin tugas tambahan karena di sini udah otomatis, yaitu adalah menginput nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu pegang. Seperti absensi pasti sudah ada, tugas itu sudah ada, UTS sudah ada. Nah, untuk presentasi yang pernah kita buat di video tutorial ini, itu masih hanya bukan berdasarkan aturan. Jadi kalau misalkan ini hanya pemisalan saja. Misalkan kalau misalkan presentasinya bisa dibuat dengan aturan yang misalkan di prodi atau fakultas atau misalkan aturan dosen, itu bisa dibuat sendiri. Nah, ketika kita sudah punya, maka silakan diinput saja nilai-nilainya. Misalkan absensi berapa sih? Misalkan nilai absensi mahasiswa 80. Nah, tugas itu mahasiswa dapat 75. Misalkan untuk UTS dapat 100, misalkan. Dan UAS langsung otomatis misalkan karena Bapak dan Ibu memberikan nilai 100, maka langsung nilai yang akan muncul adalah rata-rata dari nilai yang sudah diinputkan. Maka di sini rata-ratanya menjadi 89, yaitu mendapatkan nilai A, kategori A. Nah, untuk indikator ini pun kenapa bisa dapat A, B atau C dan D atau E, itu sudah disetting. Nah, settingnya kemungkinan defaultnya ini ngambil dari feeder, jadi skala ada mendapatkan nilai A itu seperti apa gitu. Nanti misalkan ada perbedaan di prodi A misalkan, skalanya bisa dikoordinasikan dengan pihak akademik seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini juga ada pengaturan nih, jika nilai 0 tidak masuk pembagian nilai akhir. Jadi ini ketika ada nilai 0,
dia otomatis yang 0 ini tidak terhitung. Namun ketika ini dihapuskan, ini nilai 0-nya akan menjadi pembagi atau pembagi dari rata-rata. Makanya nilainya jadi kecil. Ini bisa disesuaikan dengan aturan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan ini adalah langsung menginput nilai akhir, cuman nantinya ketika ketika kita langsung mengisi nilai ini, ditakutkan kita belum menilai yang nilai UAS, sehingga mungkin di mahasiswa tidak akan muncul nilai tersebut. Nah, misalkan sudah selesai, tinggal ditutup saja, kita misalkan sudah selesai semua. Atau misalkan Bapak dan Ibu ingin mendownload hasil dari nilai akhir, ini bisa langsung di-download saja. Atau misalkan pengen dicetak juga bisa. Nah, ini untuk dicetak, hasil seperti ini nanti bisa di-save menjadi PDF, Excel, dokumen, PT, atau yang lainnya. Karena tadi kita sudah memberikan nilai kepada Dedi Suhendi, itu pasti di Dedi Suhendi sudah muncul. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Tapi di sini ada kategori nanti untuk nilai berapa sesuai dengan format nilai yang dibuat tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti dari nilai yang ini, misalkan sudah semua masuk, kita langsung bisa naikkan ke feeder. Yang menjadi nanti ketika sudah naik ke feeder itu, bisa diklaim oleh Bapak dan Ibu di BKD dan Sister. Oleh karena itu, nilai ini harus diberikan secepatnya setelah UAS selesai. Misalkan ada yang remedial, silahkan itu pun diatur secepatnya oleh dosen terkait. Mungkin seperti itu untuk tutorial pengisian dari pembuatan ujian, juga sampai dengan pemberian nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam perkataan ataupun kekurangan dalam penyampaian video tutorial ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Salam sukses, Uninus maju dan berkah.